mula terciptanya instrumen musik. Bagaimana musik Tiongkok muncul? Sebuah legenda kuno mengatakan seperti berikut. Di masa awal adanya manusia, para dewa sering datang ke bumi. Seorang wanita muda kebetulan menginjak sebuah jejak raksasa. Mitologi bekerja dengan cara yang ajaib. Setelah pertemuan karena takdir ini, wanita tersebut mendapati dirinya hamil dan segera dia melahirkan seorang anak yang luar biasa. Bayi Fusi muncul dengan memiliki kepala seorang manusia dan tubuh seekor naga. Dia tumbuh, dan sebelum ibunya sadar, dia sudah setinggi raksasa. Ketika dia dewasa, makhluk setengah dewa ini pergi mencari ayahnya. Perjalanannya sampai ke gerbang langit, di mana akhirnya dia menemukan ayahnya sang dewa petir. Fusi tinggal di surga dan ditunjuk menjadi penguasa langit timur. Tugasnya mengawasi orang-orang dan peristiwa yang terjadi di dunia manusia. Fusi adalah pelindung yang patuh pada tugas dan penuh kasih. Dia melihat orang-orang berjuang untuk mendapatkan makanan, lalu dia menciptakan jala serta senjata bagi mereka untuk berburu. Dia melihat orang-orang jatuh sakit karena makan daging mentah, kemudian mengajarkan mereka rahasia membuat api. Dia mengikat pria dan wanita dalam perkawinan, dia merancang sistem ramalan, tapi dia ingin memberi orang-orang kebahagiaan yang bahkan lebih besar lagi. Dia ingin memberi mereka musik. Saat berjalan santai di dunia fana, Fusi menemukan sebuah pohon parasol. Ada sesuatu yang istimewa pada pohon tersebut. Dia mendekat dan seperti diberi aba-aba. Matahari segera memancarkan sinar senja dan mewarnai langit dengan cahaya warna-warni. Planet-planet di atasnya memandikan cabang-cabang pohon tersebut dengan ramuan obat mujarab kosmik. Angin harum tercium turun dari alam langit, disertai dengan denting surgawi. Saat itu, awan tunggal membawa sepasang burung punik melayang ke atas pohon. Sekelompok burung terbang di belakangnya. Satu persatu, mereka membuka paruh dan bernyanyi untuk memberi penghormatan kepada raja dan ratu mereka. Melihat hal ini, Fusi berpikir, ini adalah pohon yang diberkahi. Instrumen musik yang dibuat dari kayu pohon ini pasti akan menghasilkan musik yang menakjubkan. Dia lalu segera menciptakan instrumen musik dari kayu pohon tersebut. Fusi menciptakan instrumen seperti kecapi yang kaya akan simbolisme. Pada salah satu ujungnya, meruncing sepanjang 4 inci yang mewakili 4 musim. Ketebalannya 2 inci berhubungan dengan kekuatan duo yin dan yang. Di atasnya, Fusi membuat 12 ukiran untuk setiap bulan dalam setahun dan ditambah dengan 5 senar sebagai simbol 5 elemen. Sekarang di masa liburan dan di masa panen, orang-orang bisa melakukan perayaan yang tidak sama seperti sebelumnya. Mereka memancing dengan jaring, memasak dengan api, dan makan hingga kenyang dalam pesta mewah. Namun puncak perayaan mereka selalu ditemani dengan instrumen baru dari Fusi ini. Tidak pernah mereka merasa lebih bahagia daripada saat bernyanyi bersama dengan iringan instrumen ajaib terbaru penemuan Fusi, yaitu musik. Kemudian seiring berjalannya waktu, para dewa di langit yang melihat menjadi cukup penasaran juga. Suatu hari, Dewi Agung Surgawi mengadakan perjamuan di kolam istana Yaspernya. Para dewa yang hadir semua berbicara tentang instrumen baru yang luar biasa, yang juga ingin mereka nikmati. Maka sang Dewi memanggil Fusi untuk bergabung dalam perjamuan mereka. Ketika semua dewa telah puas dengan buah persik keabadian, dan selesai meneguk anggur manis mereka, semua orang berkumpul di sekitar tamu kehormatan Fusi saat dia duduk memainkan musik. Kemudian dengan tiap-tiap petikan dan usapan,
Melodi yang sangat indah mengalir dari jari-jarinya. Para penonton sangat senang, namun mereka menyadari bahwa instrumen temuan indah fusi ini masih belum memiliki nama. Setelah musyawarah singkat, para dewa memutuskan untuk menyebut instrumen tersebut Qin, yang mereka awali dengan Yao, yang berarti Yasper atau batu giok yang berharga, untuk menghormati awal penampilannya di kolam istana Yasper. Begitulah kisah dari fusi dan instrumen Yao Qin, salah satu instrumen paling dimuliakan di zaman Tiongkok kuno.